sebetulnya potensi kejadian gempa dan tsunami Palu itu sudah diperkirakan oleh beberapa ilmuwan di bidang geologi. Itu melakukan kegiatan, program untuk penyiapan sewaktu-waktu kota Palu itu mengalami gempa bumi dan tsunami. Itu sudah dilakukan. Sudah disiapkan ya, Bu, ya? Udah disiapkan. Tapi dalam proses penyiapan itu tidak terjadi gempa bumi, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi longsor, tidak terjadi likuifaksi. Aman. Selesai itu kegiatan. Kan kita berharap masyarakat setempat dan pemerintah daerah di-empower. Tapi pimpinan daerahnya itu ganti. Semuanya ganti. Generasinya ganti. Itu peta itu sebenarnya sudah ada. Tinggal diterapkan di periode berikutnya. Ganti semua, kebijakannya ganti. Itu semua nggak tahu di mana. Ya dibandingkan zaman tsunami Aceh. Jadi waktu peristiwa tsunami Aceh, kami belum memiliki peringatan dini. Di BMKG nggak ada peringatan dini tsunami gitu, nggak ada. Sistemnya aja juga nggak ada. Alat-alat deteksi dini yang untuk tsunami, ini karena tsunami megatrust ya Aceh itu, tsunaminya karena gempa megatrust, jadi deteksi dininya kan dengan memonitor guncangan gempa tadi. Alat untuk memonitor guncangan gempa atau seismograf, itu jumlahnya masih sedikit, baru sekitar 20 Bang, seluruh Indonesia. Waktu itu saya mendapat laporan dari dengan tim Indonesia kami yang luasnya Iya. seperti ini dan Iya. rawannya seperti Iya. itu hanya punya 20 pada saat waktu itu. Ya. Sekarang Dan masih itu manual kayak drum itu ada tintanya gitu. Kadang tintanya pakai kering segala gitu ya. Nah, ya nggak jelas kalau nggak tintanya jelas kering gitu iya. ya, Bu. Nah, sekarang ini hampir 600. Hampir Luar 600 biasa lonjakannya ya, Bu ya, Iya. penambahannya ya. Jadi memang suatu keharusan untuk perkembangan teknologi itu Betul. mengantisipasi Indonesia ini harus ada ya. Nah, Betul. kalau saya mengatakan Ibu Rita itu bukan lagi strong woman, tetapi storm woman. Badai. Badai, wah, ini bahaya ini. Harus menyingkir dari saya. Nanti kegulung. Iya, kita pengen dong Bu Rita, Ibu Rita punya pengalaman yang mungkin selama ini belum pernah diungkapkan. Karena kan kita tahu ya pengalaman Ibu Rita ini ketika menghadapi bencana-bencana alam. Misalnya kita pernah gempa di Palu yang korbannya begitu banyak gitu loh ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana pada saat itu Ibu berperan gitu loh. Berat sekali. Untuk memastikan bahwa jangan ada korban. Berat sekali. Ya. Masyarakat harus tahu, harus aware gitu loh. Itu seperti apa, Bu? Jadi begini, sebetulnya potensi kejadian gempa dan tsunami Palu itu sudah diperkirakan oleh beberapa ilmuwan di bidang geologi. Antara lain yang pertama almarhum Profesor Katilli. Beliau waktu itu sekitar tahun berapa ya? Jadi mungkin 70-an atau 80-an. Beliau sudah mengatakan waspada itu ada patahan Palu Koro dan itu diprediksi sudah saatnya untuk mengalami gempa berikutnya, periode ulang. Nah, itu sekitar tahun mungkin 80-an ya. Terus dilanjutkan oleh tim dari BMKG. Itu di tahun 2000 juga sudah mewaspadai hal tersebut. Kemudian BNPB bersama BMKG didukung oleh Bappenas dan waktu itu ada dukungan dari internasional dan melibatkan perguruan tinggi dan waktu itu kebetulan UGM dan saya kebetulan di situ terlibat. Di tahun 2000 kalau nggak salah 2009 ya sampai 2014 itu melakukan kegiatan program untuk penyiapan sewaktu-waktu kota Palu itu mengalami gempa bumi dan tsunami.
itu sudah dilakukan. Disiapkan ya Bu ya? Udah disiapkan. Sehingga waktu itu dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah kota. Waktu itu ada dinas PUPR ya, ada Bapeda. Jadi semuanya terlibat. Dengan Universitas Tadulako, juga melibatkan sekolah, melibatkan LSM. Siap itu. Dan itu 4 tahun penyiapan. Kemudian DPR juga terlibat ya. Semuanya tuh saling kolaborasi, bergotong royong, mendukung. Dan sudah mengantisipasi kalau ada gempa, lalu zona yang rawan longsor di mana gitu ya. Kemudian PUPR itu juga melakukan, dan beberapa akademisi melakukan pemetaan zona-zona yang rawan. Nah, kemudian ada pertemuan BNPB. BNPB itu mengadakan pertemuan besar di Surakarta untuk kebencanaan, untuk menguatkan kapasitas untuk menghadapi bencana. Di dalam pertemuan itu salah satu kalau nggak salah waktu itu kepala dinas PUPR, mungkin saya lupa jabatannya, itu sudah memaparkan bagaimana tata ruang Kota Palu itu seharusnya ditata gitu ya. Nah, itu tahun 2014 ya. Sudah semuanya disiapkan. Nah, tapi dalam proses penyiapan itu tidak terjadi gempa bumi, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi longsor, tidak terjadi likuifaksi. Aman. Nah, kemudian selesai itu kegiatan, kan kita berharap masyarakat setempat dan pemerintah daerah di-empower. Tapi pimpinan daerahnya itu ganti. Kepala BPBD-nya, mohon maaf waktu itu kayaknya meninggal atau gimana. Terus semuanya ganti. Generasinya ganti. Itu peta itu sebenarnya sudah ada. Tinggal diterapkan di periode berikutnya. Ganti semua, kebijakannya ganti. Itu semua nggak tahu di mana. Padahal itu semua, itu sebenarnya dokumentasinya mestinya masih ada. Mestinya masih. Jadi semua itu disiapkan. Sudah, dan bakal exercise. Ibu melihat seperti itu. Mbak bisa bayangkan, Masya Allah, itu sudah disiapkan. Tapi kan kami tidak mungkin nungguin terus di sana. Tugas kami adalah mengempower. Nah, ternyata empowerment itu keberlanjutannya, ini pelajarannya adalah begitu ganti kepemimpinan, itu apapun yang sudah diperoleh di kepemimpinan sebelumnya tuh harusnya sampai gitu dikomunikasikan lagi ya Bu. Ya intinya diterapkan lagi. Kan sebenarnya kan petugas pegawainya kan masih sama. Iya. Hanya pimpinannya saja yang berubah. Itu ternyata ada efeknya. Ternyata ya. Ini kan juga suatu pelajaran yang ini. Jadi ya Allah, itu dulu kami itu bekerja di situ, menyiapkan gini. Tapi pas saat itu sudah tidak ada lagi Ibu semua. Nangis, sempat Ibu gimana pada saat itu? Ya gimana ya. Kok bisanya masih itu jadi nggak ada artinya semua seakan-akan. Iya, padahal sudah disiapkan luar biasa. Disiapkan itu. Jadi itulah pelajaran, sehingga kami kan selalu mengatakan hal ini ke berbagai pihak yang terkait ya. Mohon kalau sudah ada keberlanjutan suatu program itu penting ya. Jadi jangan project approach ya. Kalau project itu kan ada batas akhir, batas. Nah, tapi kalau program dari project itu harusnya menjadi suatu program yang rutin, dan itu terjadi. Hanya begitu leader ganti kan ini jadi nggak, entah bagaimana, mungkin tidak terkomunikasikan karena kami kan pihak dari luar ya. Waktu itu BNPB yang melit, udah segitunya, sudah memperhitungkan itu. BMKG waktu itu juga ada. Bahkan waktu itu akan dibangun kantor kabupaten di mana? Lokasi ini yang dekat pusat gempa. Tapi karena ada masukan dari BMKG, kantornya tuh nggak jadi dibangun di situ, dipindah. Itu, dan akhirnya ya aman. Tapi kalau di situ kena. Hancur ya Bu ya. Itu. Nah, jadi hal itulah yang
Jadi pengalaman dan pelajaran, pelajaran yang luar biasa ya. pelajaran, aduh gimana meyakinkan. Jadi nggak cukup ngomong gini aja, tapi bagaimana memastikan keberlanjutan suatu upaya tadi. Karena biasanya gini, kalau kita sudah siap, itu saya nggak tahu ya, kok tidak terjadi apa-apa. Sehingga orang mana, ini BMKG ngomong gitu, nyatanya nggak ada gitu ya. Iya. Itu Karena kan kita kan alam ya bukan Bu Tuhan. ya. Iya, alam ya Bu Iya, ya. namanya juga Allah itu memberi akal pikiran untuk kita berusaha. Itu Profesor Kartini juga mengatakan sudah periode balik waktu tahun 1980-an gitu. Bukan berarti terjadi saat Pak Profesor itu bicara, kan tidak. Betul. Tapi periode, kalau skala waktu di geologi gempa itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Tapi kalau menurut beliau kan skalanya juga nggak sampai ratusan ya, udah saatnya lah, puluhan lah. Jadi kan itu, ya seperti itu. Iya, jadi mudah-mudahan tidak terulang kembali dan ini jadi pelajaran yang luar biasa. Kita sekarang ngobrolin mengenai masalah cuaca, Bu. Oh, baik. Karena cuaca ini menjadi favorit masyarakat untuk tahu ya, Bu. Nah, kita ingin tahu dong, Bu, kalau di kantor BMKG, Ibu pernah marahin tim Ibu nggak sih ketika ternyata meleset, harusnya hujan menjadi nggak hujan, harusnya hujan menjadi panas. Ini menarik Bu, kenapa? Karena di salah satu film Korea ini pernah menjadi satu film Bu. Ya, saya pernah. Ya, di mana di film itu riuh rendahnya situasi ramalan cuaca untuk masyarakat ini penting. Gimana sih Bu? Pernah Ibu melakukan tindakan-tindakan itu? Itu kewajiban bagi kami semua itu mengevaluasi hasil perakiraan. Dievaluasi. Karena perakiraan di dunia, di dunia ini, di negara manapun di dunia, itu nggak ada yang akurat 100%. Nggak ada. Yang katakanlah negara yang paling canggih, apalah mau pilih Jepang, Amerika, Korea gitu ya. Mereka pasti pakai meleset. Waktu saya beberapa kali melakukan kerja atau kunjungan kerja lah, lebih banyak kerja di situ di organisasi meteorologi dunia, itu di sana kan juga ada BMKG di sana. Kadang-kadang kita meleset cuacanya sama, tapi orang sana udah pada mengerti, karena memang ilmu itu tidak ada yang akurat 100%. Tidak ada yang pasti 100% nggak ada. Ya, Bu. Nah, toleransi meleset itu untuk Indonesia ini 10%. 10% kalau dibandingkan dengan negara lain, Bu, apa pengaruhnya sih, Bu? Harus misalnya Indonesia pengaruh melesetnya 10%, kalau negara-negara lain itu berapa persen, Bu, melesetnya? Itu ditentukan oleh iklim alam atau? Ada yang lebih dari 10%, ada yang kayaknya yang kurang langka juga sih. Oh, baik. Iya. Pengaruhnya, tapi di Indonesia ini menurut konon yang ahli cuaca dan iklim. Saya bukan ahlinya ya, saya kan ahli bumi nih. Tapi saya belajar dengan para ahli itu, dibandingkan negara yang ada di benua, misalnya Amerika, Cina, negara-negara yang di benua itu ya, di Eropa gitu ya, kita negara kepulauan. Dan kita itu berada di antara dua benua, satu benua besar Asia dan satu benua Australia, dan di antara dua samudra. Jadi yang cawe-cawe ikut campur mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia. Kalau negara-negara benua itu ya hanya topografi di sekitarnya, gitu loh, kondisi sekitarnya aja. Nggak sampai se ekstrim kita ada dua samudra besar, kita pulau kecil di antara dua samudra besar, ada satu benua besar, satu benua lagi Australia. Jadi intervensi dari pengaruh dua benua dan dua samudra itu yang menjadikan cuaca kita tuh menjadi lebih rumit, lebih kompleks. Ya. Belum lagi di ekuator, itu ada gelombang ekuator juga, ada gelombang ekuator, dan ada juga ini pengaruh dari sebelah timur Afrika yang ada dikatakan Madden-Julian Oscillation, dan juga ada pengaruh juga yang dari dataran Tibet gitu ya. Sampai segitunya. Jadi pengaruhnya tuh terlalu banyak. Nah, sehingga itulah kenapa akurasi tidak bisa 100%. Yang untuk negara yang lebih homogen,
pengaruhnya. Akurasinya pun juga tidak sampai 100%. Seperti itu. Jadi bagi kita wajar, makanya tergantung. Kalau masih akurasinya masih 90% ya itu wajar. Ya, Bu ya. Tapi kalau sampai turun menjadi 80%, nah itu yang harus bukan dimarahi, harus segera dibenahi. Dievaluasi tadi seperti itu. Dievaluasi, ya. Itu ngelihatnya itu harus melalui satelit atau juga ada tim ibu yang ngelihat awan aja nih kayaknya putih, abu-abu. Nah, itu bagaimana sih Bu mengkombinasikan antara alam kemudian dengan satelit? Kita ya menggunakan satelit. Satelit itu kan tinggi ya. Jadi cakupannya melihat lebih luas, seluas Indonesia, lebih lamparannya tuh luas ya. Indonesia dan sekitarnya. Artinya resolusinya resolusinya kurang tinggi. Nah, untuk mendapatkan resolusi tinggi kami memakai radar. Nah, radar ini resolusinya lebih tinggi daripada satelit, tapi cakupannya lebih kecil. Nah, itu dikombinasikan. Dikombinasikan ya. Jadi lihat kedua-duanya gitu ya. Kadang-kadang memang seperti itu, kadang-kadang lebih bertumbuh pada satelit, kadang-kadang pada radarnya. Tergantung kasus yang ada di situ. Kemudian kami juga ada data yang dipasang di ground, data alat-alat observasi, misalnya automatic weather station, ya stasiun otomatis cuaca. Dan setelah itu kami menghitung dengan pemodelan matematika. Jadi untuk memprediksi yang diukur dengan satelit, dengan radar, dengan alat-alat yang dipasang, itu kan kondisi saat ini. Dan kita punya data masa lalu. Yang dibutuhkan adalah ke depan. Kan belum terjadi. Nah, untuk bisa menghitung apa yang akan terjadi ke depan berdasarkan informasi ini, dihitung pakai matematika, itu dimodelkan, disebut sebagai prakiraan. Baik. Kalau agak panjang prediksi gitu ya. Panjang lagi proyeksi gitu. Jadi jangan apa-apa prediksinya BMKG nggak akurat. Jangan ya Bu, karena kadang salah. Iya, dan kadang begini. Kita ini kalau mau lihat cuaca BMKG kan harus buka aplikasi info BMKG. Nah, yang sering muncul cuaca itu yang tanpa di aplikasi info BMKG itu adalah dari internasional. Kan banyak ini. Iya, betul. Nah, internasional kemudian memprediksikan untuk cuaca kita ya, Bu. Nah, mereka kan tidak punya peralatan yang sekomplit kita karena mereka kan tidak tinggal di Indonesia. Betul. Mereka menggunakan satelit, menggunakan data global. Data global itu ada 50 titik berasal dari Indonesia. Sehingga dari data global sudah dimodelkan global, lalu diambil secuplik untuk Indonesia. Jadi kalau itu meleset, akurasinya pasti lebih rendah daripada yang BMKG punya. Ya, Bu. Tapi karena itu masyarakat itu sulit membedakan ini tuh produk BMKG atau bukan. Bukan gitu ya. Taunya kalau cuaca itu ya pasti BMKG. Padahal itu ternyata banyak, selain BMKG itu banyak. Baik. Banyak itu. Jadi mungkin salah juga disangkanya BMKG padahal bukan juga gitu. Iya, jadi bisa dicatat ya, yang betul itu adalah melalui aplikasi yang memang tadi sudah disiapkan oleh BMKG. Atau di laman BMKG. Di laman BMKG ya. Nah, masih mengenai masyarakat Indonesia, Bu Rita. Kita kan tahu ya Bu, masyarakat Indonesia tuh masih percaya sama pawang hujan gitu. Iyalah. Kita tahu Bu ya, waktu kasus di Mandalika Bu, itu kan heboh sekali di mana ada satu ritual penangkal hujan ya Bu ya. Nah, sebetulnya Bu untuk event-event besar seperti itu gitu loh ya. Apakah BMKG juga dilibatkan? Apalagi kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada juga event-event internasional yang dilakukan di ruang terbuka gitu loh ya. Tapi juga Ibu masih percaya juga nggak sih Bu dengan pawang hujan itu? Gini, setelah kejadian itu yang itu, kami sering dilibatkan, ya. Jadi sebetulnya kan perakiraan cuaca itu kan bisa dihitung. Hujan mulai jam berapa sampai jam berapa, kayak pertemuan mau arisan, mau rapat ya. Kumpul di sini jam sekian sampai jam sekian. Perakiraan cuaca juga seperti itu. Jadi
saya juga mendengar katanya tim itu juga menggunakan aplikasi info BMKG. Baik. Jadi biar ya kan tahu juga kan, ini mau jam sekian. Saya mendapat informasi seperti itu. Jadi kami juga malah juga bagus juga ya. Ternyata info BMKG bisa membantu tim itu gitu ya. Baik. Minimal kan tahu mulai jam berapa hujan, mulai jam berapa. Jadi kan nanti bisa membantu mereka. Tapi yang untuk event-event setelah itu termasuk G20 saat itu BMKB melakukan, terus ASEAN Summit, IMF itu ya. Jadi event-event yang sifatnya internasional, yang di situ ada presiden hadir, itu BMKG melakukan. Ya. Itu. Nah, kita juga ingin Ibu menyampaikan beberapa pesan-pesan penting nih Bu ke masyarakat yang mendengarkan podcast dan menyaksikan podcast ini. Tantangan Ibu untuk perubahan iklim di Indonesia itu seperti apa? Perubahan iklim itu sudah semakin dari konteks kenaikan suhu ini sudah semakin serius. Misalnya apa? Paris Agreement itu kan membatasi kenaikan suhu maksimum 1,5 derajat Celcius dibandingkan suhu sebelum ada industri ya. Itu dibatasi sampai tahun 2100 maksimum 1,5 derajat Celcius. Kalau itu bisa diwujudkan, aman kita. Itu sampai 2100 dibandingkan tahun 1900. Nah, sekarang tahun 2024 dibandingkan tahun 1900, kenaikan suhu itu sudah 1,45. Padahal batasnya 1,5 untuk tahun 2100. Nah, bisa dianalisis seserius apa? Betul. Berarti sudah sangat serius. Makanya dampaknya kalau itu kita abaikan, semakin sering terjadi kejadian ekstrim. Semakin sering. Dulu El Nino La Nina periode ulangnya tuh sampai 7 tahun, 10 tahun ya. Sekarang tuh 2-3 tahun udah terjadi lagi. Dulu tuh yang saya katakan dulu tuh sebelum tahun 1970-an ya. Tapi semakin ke sini setelah tahun 1970, terutama setelah tahun 2010, itu setiap 2 tahun atau 3 tahun. Dari 7-10 tahun. Semakin sering. Dan intensitasnya semakin menguap. Durasinya semakin panjang. Jadi itu sangat serius untuk segera menjadi tanggung jawab kita semua. Memitigasi, mengurangi laju kenaikan suhu antara lain dengan aksi iklim yang meninggalkan energi fosil dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Lalu menjaga lingkungan, mengelola sampah dengan baik ya, dan juga menggalakkan transportasi massal ya, menggalakkan hutan-hutan kota, mengurangi laju keluarnya gas-gas rumah kaca tadi. Ya. Kalau ngobrol dengan Ibu Rita ini rasanya waktu itu cepat sekali karena asik banget ya kita mendengarkan penjelasannya dan sangat penting sekali. Tetapi memang di ujung kebersamaan ini kami ingin mendengarkan dari Ibu Rita khusus untuk perempuan Indonesia. Bagaimana sih Bu agar perempuan-perempuan itu bernilai storm woman seperti Ibu? Storm. Ya, saya rasa banyak kalau kita lihat di Indonesia. Ini saya terus terang kalau bandingkan dengan dunia ya. Indonesia itu sudah perempuannya sudah cukup bahkan udah diakui dunia ya. Meskipun di daerah-daerah yang terpencil atau di pedesaan itu mungkin masih banyak harus kita empower ya. Sebetulnya mereka tuh cerdas-cerdas, cuma barangkali kesempatan dan peluangnya itu lebih terbatas. Sehingga yang penting kita adalah memberikan kesempatan dan peluang kepada mereka lebih ya, kepada mereka yang di daerah-daerah masih terpencil ya, kemudian kepada generasi muda gitu, dan yang penting perempuan itu adalah itu tadi menggunakan hati gitu ya, menggunakan hati tidak hanya dengan logika ya, kemudian juga
tekun, lebih ulet, sabar. Karena biasanya kalau yang bapak-bapak itu kan untuk detail, teliti itu kan kurang ya. Jadi kalau Putri itu kan lebih detail, teliti, tekun, dan kita adalah tim yang bersama dengan para pria itu. Ibu Rita, terima kasih sekali atas kisah-kisah dan cerita-cerita pengalaman-pengalamannya yang saya yakin bisa memberikan inspirasi luar biasa untuk perempuan Indonesia. Sukses selalu untuk Ibu. Terima Sampai kasih ketemu kembali. Ibu Mbak Santi. Ya. Ya. Yeah.